pertanyaan-pertanyaan saja. Tapi sebetulnya kita saling belajar. Saya sendiri juga belajar dari teman-teman apa saja yang apa namanya langkah-langkah teman-teman menghadapi keadaan akhir-akhir ini. Ini Mbak Tiwi sudah masuk. Assalamualaikum Mbak Tiwi. Waalaikumsalam Pak Bi. Ya, mungkin suaranya bisa dikecilkan. Salah satu dimatikan. Oh, nggak ada yang dihidupkan Pak Bi. Oke. Oke. Udah Pak Bi. Ya tadi suara saya feedback. Seperti apa mungkin Mbak Tiwi pakai ini earphone. Oke Pak Bi. Oke Pak Bi. Ya betul, sudah nggak ada feedback lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tiwi. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama teman-teman dalam IG Live-nya Pak Abi setiap sore. Iya. udah ke 50 mungkin ini. Iya, saya selalu menyaksikan ini Pak. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi begini Mbak Tiwi. Tadi saya sudah memberikan sedikit informasi tentang Fabil Kosmetik bahwa dalam keadaan COVID-19 ini ternyata Mbak Tiwi kelihatannya postingannya lancar terus gitu. Nah, ini kita curiga nih. Pengen tahu menggali lagi, tapi di awal ini silakan memperkenalkan diri dan bagaimana mulainya dengan COVID-19, dan tentunya juga harus diperkenalkan suami tercinta yang di belakang Mbak Tiwi selama ini. Silakan. Ya. Oke, makasih Pak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Triwidayanti. Saya owner dari Fabil Beauty. Jadi saya cerita dulu awal mula saya membangun brand. Sebenarnya saya ini mungkin bakatnya adalah jualan. Dari dulu saya jualan dan saya dulu menjualkan banyak produk kayak gitu. Jadi banyak produk dan saya juga sebelum menjualkan banyak produk saya leader MLM. Jadi leader sebuah MLM. Saya udah punya banyak reward mobil dulu. Ada 7 mobil, saya punya reward 7 mobil. Terus kemudian saya dan suami memutuskan untuk jualan retail lagi Pak Bi. Jadi memutuskan untuk keluar dari MLM, terus kami jualan retail. Jadi kami mendirikan Fabil Store. Fabil Store itu saya dirikan 1 bulan setelah anak saya lahir. Jadi Fabil itu diangkat dari nama Fatimah dan Bilal. Jadi Bilal lahir, keluar nama Fabil. Jadi kayak gitu. Terus waktu itu 2016 bulan April. Nah, waktu itu saya jualan banyak produk. Jadi dari kosmetik ada, baju ada, semuanya ada, makanan ada, semuanya ada kayak gitu. Jadi tapi dari sekian itu yang paling menyumbang banyak angka omset itu adalah kosmetik. Nah, ternyata waktu itu pemerintah di pemerintah sendiri itu impor. Waktu itu saya jualan produk dari Korea. Nah, waktu itu ada pembatasan impor. Nah, dari sanalah akhirnya, wah ini nggak bisa lagi dilanjut kayak gitu Pak Bi. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk punya brand sendiri, seperti itu. Mantap. Ya. Oh, jadi Mbak Tiwi ini sebelumnya adalah leader dari sebuah MLM ya? Iya, itu betul. Kok bisa dapat reward mobil itu gimana caranya, Mbak? Mungkin di-share sedikit.
Iya, jadi itu saya itu adalah orang yang kalau saya jualan itu Pak Bi, saya harus menguasai Hmm. produknya dulu. Nah, saya Hmm. dapat mobil itu saya 1 bulan bergabung, itu dapat 1 mobil. Hmm. Kayak gitu. Dan saya lebih memilih saya mundur sejenak untuk belajar, untuk mempelajari produk knowledge. Ini yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi saya itu nggak bisa Hmm. jualan kalau saya tidak menguasai produknya. Kayak gitu. Jadi Hmm. saya menguasai produknya karena ya jualan bagi saya jualannya kayak gitu-gitu aja, posting, ini pakai Hmm. copywriting, pakai konten kayak gitu. Tapi ketika saya udah menghasilkan lead, tapi nanti leadnya itu tidak terkonversi, nah bagi saya itu sia-sia kayak gitu loh. Lebih Hmm. baik saya belajar dulu produk knowledge-nya. Setelah itu, begitu saya bikin copywriting, bikin konten, nah ketika ada orang masuk, udah apa namanya, udah WA saya, nah itu di sana saya pasti akan mengclosingkannya, Mbak Bi, kayak gitu. Oh Jadi gitu. waktu itu sehari itu bisa 600 member saya Wow. closing. Dan saya sendirian masih Pak Bi. Wow. Suami saya masih Wow. kerja. Kayak gitu. Wah, itu gokil itu namanya, Mbak. Itu Ya, 600 closing sehari lewat ya. WA ya. Iya, makanya Ya, satu luar bulan biasa. 1 bulan setelah gabung itu saya langsung dapat mobil kayak gitu. Mobil, Hmm. 2 bulan dapat 2 mobil, 3 bulan dapat 3 mobil, 4 bulan dapat 4 mobil, 5 bulan sampai 7 bulan dapat 7 mobil kayak gitu. Hmm. Terus itu mobilnya dikemanain, Mbak? 7 itu dikemanain? Ah, tuh dibagi-bagi Pak Bi. Ada Oh gitu ya. ngasih orang tua ya kayak gitu. Oh, oke. Alhamdulillah itu berarti punya hati yang luas. Iya, kan nggak muat juga Pak Bi. Oh gitu. Iya, Ya. Oke. Nah, ketika Anda memutuskan untuk bikin sendiri, itu padahal mm. kan posisinya sudah bagus sekali sebagai leader ya, Mbak. Bukan. Waktu habis dari MLM itu, saya ngejualin produk orang lain dulu, Pak Bi. Jadi, Oh gitu. saya jualan buku, saya jualan makanan, saya jualan apapun kayak gitu, dan alhamdulillah saya selalu jadi distributor terbaik kayak gitu. Jadi untuk semua Hmm. kategori, jadi saya ada buku, ada makanan, saya juga ada, terus saya juga ada fashion, terus ada kosmetik kayak gitu. Kalau kosmetik saya impor Hmm. sendiri. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, jadi ilmu yang didapat dari MLM dipraktekkan di perusahaan sendiri ya, Mbak ya. Betul, Eh, betul. ya, oke. Nah, eh, itu dari peralihan ini kan istilahnya tadinya kalau di perusahaan itu karyawan gitu lah ya. Karyawan, Betul. kemudian sekarang bikin usaha sendiri. Itu kan Ya, perubahannya nggak simpel itu, Mbak ya. Apalagi sebagai karyawan, dulu kan Mbak operasionalnya sendiri. Nah, ya waktu betul. bikin perusahaan, pastinya nggak sendiri dong. Barangkali Betul. awalnya sendiri, tapi lama-lama kan butuh admin, butuh apa ya. Coba Ya. diceritakan, Pak. Jadi sebenarnya sebelum saya kerja, saya dulu kerjanya di Filipina, Pak. Setelah lulus kuliah di Hmm. Filipina. Nah, sebelum itu saat kuliah, saya sudah bisnis online, Pak Bi. Jadi sama suami saya. Jadi suami saya dulu jadi pacar ya kan. Itu kita udah punya bisnis sendiri dan alhamdulillah kita udah punya penghasilan 60 juta per bulan. Itu tahun 2010. Wow, Saya lulus wow. 2012 itu. Jadi 2012, tapi eh kan namanya apa ya? Kita kuliah kayak gitu kan, pengen orang tua kan bangga anaknya Ya, anaknya apa namanya? Bisa kerja dulu kayak gitu. wow. Cuma waktu itu karena penghasilan saya udah 60 juta per bulan, saya bingung Hmm. mau kerja di mana nih kalau di Indonesia kan fresh graduate kan berapa sih Pak Bi kayak gitu. Iya, 2,5 juta lah paling. Ya 3 jutaan lah. Saya Eh, kuliahnya di Surabaya waktu itu. Jadi hmm. saat itu saya doa sama Allah, ya Allah, kalau memang Allah pengen saya jadi pegawai, saya nggak mau kerja di Indonesia kayak gitu. Dan itu Hmm. pun saya terinspirasi dari bukunya Mary Riana. Jadi gara-gara Hmm. baca bukunya Mary Riana itu dia tinggal di Singapura, maka saya pengen juga ngerasa ini gimana sih apa namanya rasanya tinggal di luar negeri kayak gitu. Luar negeri, ya. Ya, terus Ya. saat itu
Habis itu cuma 2 tahun aja Pak Abi saya. Hmm. Saya juga 2 tahun aja, 1 tahun. Terus 1 tahunnya lagi saya nikah, terus saya punya anak. Nah setelah punya anak itu 2015, saya memutuskan untuk di rumah saja kayak gitu. Nah Hmm. waktu itu suami masih kerja, jadi saya punya anak bayi, saya masih kerja, dan saya tuh orangnya nggak bisa diem kayak gitu Pak Abi, cuma diem-diem Hmm. doang kayak gitu di rumah. Terus saya akhirnya mencoba untuk jualan. Nah, jualan itu jualan gamis. Nah, jualan gamis itu 1 bulan pertama itu saya punya penghasilan 25 juta. Nah, itu udah Hmm. melebihi gaji saya kayak gitu, Pak Bi. Jadi Hmm. saya mantap, Ya. oh ini jalan saya kayak gitu. Hmm. Terus dari segi kalau saya itu adalah orang yang cepet kayak gitu Pak Bi. Kalau apa namanya closing kayak gitu biasanya saya udah bikin auto tag-nya. Tapi auto tag-nya itu Hmm. berdasarkan apa namanya? Berdasarkan copywriting. Jadi nggak kayak robot Hmm. kayak gitu. Jadi udah ketika saya balesin orang itu udah benar-benar udah apa ya? Udah bagus kayak gitu. Seolah. Kayak bahasa-bahasa kayak seolah-olah saya yang Ya. balesin kayak gitu loh. Ya. Kayak gitu. Berarti Terus ada beberapa versi ya? ya, betul. Atau Jadi sama kalau aja misal versinya? enggak, ada beberapa versi. Kalau misal Ya. dia nanti ada indikasi tidak closing, kayak gimana? Kalau Hmm. closing gimana? Jadi saya udah save-save kayak gitu. Hmm. Nah, itu waktu itu saya masih sendiri Pak Abi. Jadi Hmm. 2015 itu tadi jualan gamis. Terus habis itu saya MLM. MLM itu hanya 1 tahun aja Pak Abi, nggak lama. Jadi karena banyak 7 mobil kontroversi, selesai. iya, Ya, jadi ya, memang betul. banyak kontroversi kayak gitu. Akhirnya saya enggak deh kayak gitu. Kata ustadz saya, udah Mbak Tiwi tinggalin aja. Oke, saya tinggalin Pak Bi. Dan waktu itu kan Hmm. gajinya kan sebenarnya kalau udah leader atas kan tinggal duduk manis ditransfer Iya. terus-terusan kan. Cuma ya udah nurut sama guru saya, ustadz saya, nurut kayak Dapat gitu. setoran dari bawahnya ya. Betul. Nah itu. Jadi Hmm. tapi suami saya waktu itu suami saya masih kerja Pak Bi. Masih kerja, Ya. 2015 tuh masih kerja. Tapi dia ikut bantuin kayak gitu Pak Bi. Nanti pulang dia kerjanya di Senayan di Jakarta. Hmm. Nah, dia waktu itu pulang kerja itu dia bantuin saya packing-packing lagi kayak gitu. Jadi saya nggak punya karyawan. Jadi saya di rumah Hmm. sama bayi saya semuanya saya sendiri. Kok bisa saya bisa closing sebanyak itu kayak karena tadi Pak Bi saya punya copywriting yang sudah Hmm. saya sistemkan. Terus kalau balas ya tek 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 kayak gitu aja. Terus saya Hmm. juga dibuatkan website sama suami saya. Suami saya seorang programmer. Jadi saya Hmm. dibuatkan website di mana website itu bisa nge-closing sendiri kayak gitu Pak Bi. Dan Hmm. semua member saya itu dapat web replika. Di mana Hmm. copywritingnya dari copywriting itu saya yang buat. Nanti misal perkenalkan nama saya, nanti ada skripnya. Jadi website itu punya siapa nanti namanya akan berubah namanya dan Hmm. kontaknya. Jadi mereka juga terbantu kayak gitu Pak Bi. Makanya jaringan saya itu langsung gede kayak gitu karena terbantu dengan Hmm. sistem yang kami buat kayak gitu. Hmm. Ya, luar biasa ya. Jadi kapan-kapan saya diajarin dong copywriting untuk itu closingan itu. Kan Pak Bi Karena udah pintar copywriting Pak Bi. saya ini kalau nulis copywriting nggak closing-closing nih masalahnya. Jadi mesti belajar main muda-muda nih kalau yang beginian. Oke, baik. Nah, sekarang punya sendiri produk kosmetik ya. Iya Itu lebih betul. ke kosmetik atau lebih ke perawatan perawatan? Lebih ke mana itu? Personal care Lebih atau ke kosmetik? dua-duanya Pak Bi. Jadi ada dua Oh, brand dua-duanya. sekarang. Fabil Skin sama Fabil Beauty. Kalau Fabil Skin itu ke Hmm. skincare, kalau Fabil Beauty itu Hmm. ke beauty, kayak ke kecantikan kayak gitu, dekoratif. Hmm. Tapi awalnya Oke. itu dari Fabil Skin dulu, skincare-nya dulu. Jadi skincare Oh. skincare baru pertama 1 bulan itu langsung meledak kayak gitu Pak Bi. Dan kita Hmm. selalu pakai word of mouth kayak gitu. Efek Hmm. warm itu. Ya, 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 ya. Ya, zaman sekarang memang efek itu yang dipakai ya. Nah, Iya. ini saya ada titipan pertanyaan dari teman dari Makassar ini. Itu ketika bangun jaringan itu,
Mbak Tiwi itu bangun sendiri atau dari atau merekrut leader yang sudah punya jaringan atau bangun dari reseller? Ya, jadi ini tah Pak Abi. MLM Hmm. atau jadi kalau waktu Ya, MLM eh, yang mana Pak Abi? ya waktu Kalau LM. MLM, kalau Hmm. MLM saya itu suka menganalisa diri saya sendiri. Jadi kekuatan saya Hmm. itu di mana sih? Ternyata kekuatan saya itu ada di tulisan-tulisan saya. Tulisan saya itu suka Hmm. viral dan saya sudah punya banyak pengikut kayak gitu. Jadi punya follower. Kalau di Instagram saya nggak punya kayak gitu. Kalau di Facebook punya banyak follower. Nah, apa namanya? Kekuatan saya itu ada di copywritingnya. Jadi copywriting saya itu suka di share-share sama orang. Nah, saya Hmm. itu menurut saya itu kekuatan saya. Jadi saya itu Tuh. suka nge-add-in leader-leader MLM. Jadi waktu itu saya itu baru pertama gabung MLM Pak Bi, belum tahu Hmm. MLM itu seperti apa, tapi saya Hmm. itu suka nge-add-in leader-leader MLM. Terus habis itu saya gini, kuat-kuatan mana antara copywriting kamu atau copywriting aku kayak gitu loh. Kamu yang ketarik atau aku yang ketarik kayak gitu. Jadi itu Oh gitu yang, ya. nah tapi saya orangnya kalau memang saya nggak suka tertarik kayak gitu loh Pak Abi. Nggak gampang tertarik dengan Hmm. kayak misal diiming-imingin apa nggak gampang tertarik. Saya join MLM dengan kesadaran saya sendiri kayak gitu loh. Bukan saya di prospek orang kayak gitu enggak. Hmm. Dan saya Ya, juga ya. di waktu di MLM saya tidak suka menawarkan. Jadi nggak suka, ayo Hmm. Mbak join di saya nanti saya bantu kayak gini-gini. Enggak. Jadi orang datang ke saya. Jadi saya membuat eksklusivitas kayak itu loh. Orang datang ke saya bukan saya datengin orang. Soalnya kalau saya datengin orang, orang lari kayak kayak gitu loh Pak Bi. Ini MLM kayak gitu loh. Takutnya di prospek, takutnya apa. Jadi Iya orang-orang yang betul, betul. tadinya skeptis sama MLM itu jadi nggak skeptis gara-gara saya kayak gitu loh. Hmm. Gitu. Nah, Jadi di mampu merubah persepsi ya. iya betul, saya mengubah persepsinya mereka lewat tulisan-tulisan. Hmm. Dan tulisan-tulisan itu Wah. viral kayak gitu loh Pak Bi. Jadi Ya, ya, ya. waktu membangun bisnis juga, bisnis Fabil itu juga tulisan-tulisan saya sebenarnya saya sedang jualan, tapi tulisan saya di-share banyak orang kayak gitu. Dan Hmm. 1 bulan pertama itu langsung banyak banget yang join di Fabil. Karena memang track record saya jualan dari MLM, terus habis itu distributor terbaik produk-produk orang lain kayak gitu. Jadi udah punya Hmm. sebenarnya udah punya pasukan kayak gitu loh. Dan sebagian Hmm. ketika saya resign dari MLM, sebagian member saya itu ngikutin saya Pak Bi. Jadi Hmm. waktu Oh itu iya, saya iya, iya. keluar, saya mendirikan Fabila Store, mereka ikut. Saya Hmm. Fabila Store apa namanya? Saya stop ke Fabil sekarang punya brand sendiri, mereka juga ikut kayak gitu loh. Sebagian itu adalah member-member saya yang MLM dulu kayak gitu. ML dulu ya. Iya, Jadi investasinya Mbak Tiwi ada di jaringan ya. Jaringan mau udah kebentuk dari sejak ikut betul, MLM ya. Ya, betul. ya Sebenarnya itu. sejak kuliah sih Pak Bi. Oh, Jadi sejak kuliah sudah waktu bikin jaringan. iya enggak sih. Jadi waktu kuliah itu saya udah punya saya lulus kuliah 2012, saya udah punya 5.000 follower di Facebook saya. Oh. Hmm. Jadi saya gini, saya waktu itu banyak mama yang follow saya Pak Bi karena saya itu adalah orang yang walaupun saya belum nikah, saya itu adalah Hmm. orang yang suka belajar parenting. Jadi nyiapin diri dulu. Jadi istri yang baik itu nanti seperti apa, jadi anak yang baik jadi ibu yang baik itu seperti apa. Nah, saya sharing-sharing itu kayak gitu dan ternyata banyak emak-emak yang suka saya. Jadi mereka akhirnya Hmm. follow-follow kayak gitu. Jadi dari 2012 tuh saat saya lulus kuliah. Iya, iya, iya. Oh, jadi istilahnya umpannya itu adalah postingan tentang parenting ya. Betul, betul. Jadi emak-emak itu akhirnya ngikut ke saya kayak gitu. Jadi suka tulisan-tulisan Ya. saya. Bahkan mereka juga Hmm. merekomendasikan saya, maksudnya Mbak mau nggak sama apa namanya sama bos saya dikenalin teman-temannya. Jadi nikah sama ini mau nggak, nikah sama ini mau nggak. Jadi sampai segitunya mereka. Wow, itu karena copywriting ya, Mbak ya. Betul. The power of copywriting. Oke. Nah, em, dengan adanya COVID ya, pandemi COVID ini, tentunya kan eh, semua pelaku UKM, ya nggak semua sih,
ada juga yang naik ya, kayak frozen food naik, kemudian Ya. apa namanya, makanan-makanan ringan naik gitu ya. Nah, madu naik, terus kemudian suplemen naik ini. Jadi, Ya. nah ini apa yang terjadi dengan kosmetik? Karena kan orang tinggal di rumah, terus Ya. kemudian kan nggak pakai kosmetik. Nah ini gimana nih, Mbak? Copywriting-nya ini bisa supaya orang membuat di rumah tapi tetap cantik. Nah, itu. Silakan. Oke. Jadi di Fabil sendiri karena ada Fabil Skin sama Fabil Beauty, jadi kita Hmm. mengubah kampanyenya Pak Bi. Di rumah Hmm. kan orang-orang momennya adalah di rumah, work from home ya kan. Nah, Iya, work betul. from home ini kita tahu bahwa yang work from home itu tidak hanya wanita, tapi laki-lakinya juga kan, ayahnya. Iya. Jadi kita harus tetap tampil cantik kayak gitu loh Pak Bi. Hmm. Jadi karena ada orang yang work from home, jadi harus Hmm. tetap menarik, harus tetap cantik. Nah, dan kita juga sebenarnya penjualannya stabil karena apa? Karena klinik kecantikan juga banyak yang tutup, Pak Bi. Iya, Jadi betul. ini adalah momen karena bagi wanita itu skincare itu tetap skincarean, Pak Bi, walaupun di rumah. Hmm. Itu tetap Ya, 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 skincarean. Jadi campaign yang ya. kita usung adalah ya di rumah saja tetap cantik kayak gitu loh. Kalau kamu Hmm. mau apa namanya? Wah, tetap harus menarik karena ada yang sedang work from home kayak gitu. Itu yang campaign-campaign yang sedang kami usung. Nah, itu Iya, ternyata iya. campaign-campaign itu diikutin oleh tim-tim Laskar Fabil. Tim Laskar Fabil adalah tim yang menjualkan produknya Fabil, Pak Bi. Jadi mereka juga Hmm. karena saya semangat, mereka juga semangat kayak gitu. Karena Oh, bisa ya efek pandemi ini benar-benar luar biasa kayak gitu loh kan. iya. Membuat orang juga down kayak gitu. Tapi di sini saya sebagai leader, saya nggak pengen saya terlihat lemah kayak gitu. Dan alhamdulillah bulan Maret saat pandemi itu puncak kayak gitu, pandemi itu baru hadir. Nah Hmm. penjualannya kami itu naik drastis kayak gitu Pak Bi. Itu. Jadi Hmm. kami memanfaatkan momen itu. Terus April juga pandeminya mulai makin besar kan Pak Bi. Nah kita Hmm. bikin campaign Ya. seperti itu. Jadi Hmm. yang kita ubah selalu di kontennya Pak Bi. Jadi kita pengaruhnya itu di konten dan Ya. dan itu juga kayak gini. Kita mengubah persepsi orang Pak Bi. Kalau saya sendiri saya lebih Hmm. suka persepsi. Jadi nggak hanya jualan produk tapi emosionalnya. Jadi emosionalnya Ya. orang dibangun Betul. kayak gitu. Itu yang saya Ya, lakukan. ya. Kenapa penjualannya Fabil itu tetap stabil kayak gitu. Dan ternyata Pak Bi, walaupun dan apa namanya campaign kami alhamdulillah berhasil kayak gitu loh. Penjualannya tetap yang nomor satu tetap penjualannya kosmetik Pak Bi. Mengetik. Jadi malah ya, jadi mereka juga kan kita ngadain challenge-challenge juga kan, Iya, challenge iya. kayak apa namanya beras challenge kayak kemarin tuh yang ada kayak itu Hmm. tampilan-tampilan. Nah mereka kan juga perlu kan, Ya. mereka juga Hmm. tetap tampil cantik kayak gitu. Nah itu tadi penjualan kosmetik kami tetap stabil karena kita bikin Hmm. challenge-challenge yang kreatif kayak gitu. Ya. Ketika semuanya turun, ini malah tetap stabil ya. Ya Atau stabil. ada kecenderungan naik nggak? Naik sedikit Pak Bi, karena kan Hmm. dibantu dengan adanya ini apa namanya klinik-klinik yang tutup kayak gitu. Ya. Jadi ini rata-rata kami masih stabil, masih naik, cenderung naik kayak gitu. Hmm. Jadi biar suami work from home tidak lirak-lirik, Betul. istri harus tetap tampil cantik. Ya, Karena ada yang work from home. ya. Jadi Kan market kami work, kan emak-emak Pak Bi. jadi work from home itu dijadikan sebuah pinpoint ya, sebuah ancaman ya. Betul. Betul. Wah, luar biasa cerdas nih Mbak Tiwin. Ya emang betul. Jadi kalau mungkin pada awal-awal kalau orang selling itu kebanyakan hanya menawarkan produk saja. Jadi apa sih yang di ada pada produknya saja. Jadi manfaat dari produknya saja yang diangkat. Jarang Ya, sekali yang mengangkat ikatan emosinya yang dibangun. Jadi betul. ini menurut saya Anda sudah satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang mempraktekkan selling. Nah ini untuk teman-teman yang hadir hari ini,
Ini suatu pelajaran yang perlu kita uh, adopsi, yaitu bahwa menawarkan produk tidak hanya menawarkan produk, tapi juga membangun ikatan emosi antara produk Anda dengan calon konsumen Anda. Nah, ini luar biasa nih, Mbak Tiwi. Jadi juga buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau mengajukan pertanyaan, monggo silakan. Ini supaya jangan saya saja yang nanya ke Mbak Tiwi, karena banyak teman-teman yang pengen belajar juga ini. Nah, ketika Anda merekrut, kemudian itu kan dibuatin sebuah struktur kan. Jadi leader, agen, kemudian reseller, seperti itu, Pak. Distributor, agen, sama reseller. Istilahnya distributor ya. Betul, distributor, agen, reseller. Karena sebetulnya istilah distributor, agen, sama retailer itu adalah istilah istilah conventional business. Dari pabrik didorong ke distributor, jadi sifatnya push. Tapi kalau jaringan ini kan sebetulnya sifatnya pull. Jadi yang menarik itu justru reseller. Reseller ini ujung tombak yang menawarkan ke orang karena ada komisi dan menarik barang itu keluar dari pabrik. Jadi ini ada sebuah perbedaan. Itu Mbak Tiwi membangunnya mulai dari reseller atau langsung distributor, lu bangun jaringan, atau mulai dari reseller dulu, naik jadi agen, naik jadi distributor. Silakan, monggo. Kalau di Fabil sendiri, teman-teman yang digabung di Fabil itu semuanya berawal dari reseller semua, Pak Bi. Jadi nggak ada yang naik ke nggak ada langsung ke agen atau distributor. Jadi semuanya reseller. Nah, reseller ini nanti kita punya sistem penjualannya, kami kan semuanya ada di website ya kan. Di website nanti mereka bisa naik agen itu kalau penjualannya mereka bagus. Jadi setahun untuk agen, mereka bisa naik agen itu ketika mereka penjualannya udah 1.500 pieces. Nah, itu mereka bisa nanti sistem yang nanti akan memberitahukan ke mereka. Nah, ini mereka bisa naik jadi agen kayak gitu. Jadi di kami itu mereka bisa naik kalau mereka mencapai prestasi. Seperti itu. Jadi naik jadi distributor itu adalah yang tertinggi di kami, dan itu pun orang-orangnya udah kalau beli produk itu udah ribuan, Pak Bi. Jadi bukan ngecer-ngecer lagi kayak gitu. Jadi di kami sistemnya itu berdasarkan prestasi. Mereka bisa naik kalau prestasinya mereka bagus. Dan semuanya itu terekod di yang bisa penjualannya mereka semuanya terekod di dalam website. Jadi kita semuanya tahu kayak gitu loh. Database semuanya pegang kayak gitu. Ya. Nah, ini jadi ketika mencapai satu prestasi baru naik jadi agen. Ketika naik satu prestasi baru naik jadi leader atau jadi distributor. Baik. Nah, ini masalah yang banyak dihadapi oleh teman-teman yang membangun jaringan itu. Kebanyakan orang-orang mendaftar reseller itu sebetulnya bukan untuk dijual kembali, tapi dia menjadi reseller karena itu sebetulnya dia user yang pengen dapat harga reseller. Itu gimana, Pak? Betul apa enggak itu? Iya, ada juga yang seperti itu, Pak Bi. Tapi di kami itu kita ada sistem, Pak Bi. Jadi bagi kami tidak masalah kayak gitu loh, seperti itu. Yang penting mereka ada pembelian kayak gitu. Jadi di kami itu di reseller itu membership, Pak Bi. Jadi kalau misal dalam setahun tidak memenuhi target, berarti mereka akan dikeluarkan dari Fabil dan mereka harus membeli paket reseller baru lagi. Jadi kemarin itu Desember 2019 kemarin kami menghapus sekitar 2.800 member. Itu karena mereka tidak mencapai target, atau mereka yang cuma pengen gabung Fabil itu seperti apa sih dan nggak ngapa-ngapain kayak gitu loh. Jadi bagi saya dan suami itu kami lebih baik sedikit pasukan tapi mereka menghasilkan daripada banyak-banyakan jumlah. Kami bukan orang yang suka banyak-banyakan jumlah berapa ribu pasukan. Saya nggak suka seperti itu, Pak Bi. Saya lebih suka sedikit pasukan tapi penjualannya mereka banyak kayak gitu loh. Jadi kalau sedikit saya ngebimbingnya itu lebih mudah. Tapi kalau terlalu banyak tapi tidak menghasilkan, ya buat apa?
Jadi kami kalau memang nanti sistem itu nanti akan memberitahu 1 bulan sebelumnya, sebelum mereka akan di cut off, mereka mau melanjutkan atau ya udah selesai di Ya, Fabilnya ya, seperti itu. Jadi ini adalah ya. sistemnya Karena, kami untuk melindungi Pak Abi. oh, ya, ya. Karena pengalaman saya itu ketika membuat automation untuk jaringan, itu biasanya user reseller istilahnya itu 80% loh, Mbak. Jumlah daftar reseller yang ada. Jadi kalau misalnya resellernya ada 1 juta, itu user resellernya bisa 80%. Jadi Ya, dia beli itu bukan untuk dijual lagi, tapi untuk dipakai sama dia. Nah, ya. ini kan istilahnya mau dibuang sayang gitu ya. Tapi kalau mau diurusin ini ngeberat-beratin juga kan, Buang Anda buang kan mesti, effortnya kita. ya, effortnya kan mendidik, mengajari, Ya, betul. kemudian membuat mereka pinter jualan. Ini kan tidak semuanya tertarik untuk jualan. Nah, itu udah Betul. jelas tadi, Mbak, tegas, pokoknya kalau setahun lo tidak menjual, selesai gitu ya. Ya, betul. Baik, baik. Ini ada pertanyaan dari teman Agus Viko. Bagaimana membuat copywriting yang powerful, Kak? Monggo, silakan. Membuat copywriting yang powerful. Jadi gimana ya? Sebentar. Saya sebenarnya saya sebenarnya kalau membuat uh, copywriting yang powerful itu dilihat dulu target marketnya kita siapa, bicara dengan siapa kitanya. Itu yang dulu, yang pertama. Karena itu awal banget kayak gitu loh. Awal copywriting itu kita itu akan diterima atau enggak itu dari mananya dulu. Kalau saya itu memang saya tahu target market saya dari dulu sampai sekarang target market saya Mak-mak. emak-emak. Jadi saya membiasakan diri, emak-emak itu suka apa? Suka ngomong, suka ngomongin orang kayak gitu-gitu yang saya lakukan. Tapi dalam tanda kutip itu positif kayak gitu. Saya mengajarkan mereka. Jadi saya tidak suka jualan kayak itu Pak Bi. Saya paling tidak suka jualan, tapi saya suka mengedukasi orang. Jadi biar mereka itu yang tertarik ke saya, bukan saya ngejualin mereka kayak gitu. Itu yang sering saya lakukan. Waktu saya MLM juga saya nggak menjual kayak gitu loh. Saya mengedukasi mereka. Pentingnya wanita untuk apa namanya tetap mandiri secara finansial itu seperti apa. Jadi saya tahu emak-emak itu permasalahannya apa. Jadi gali dulu permasalahannya target market kita. Kalau emak-emak sendiri permasalahannya banyak. Nah, ada kadang mereka curhat tentang suaminya, kayak gitu. Terus masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak. Nah, itu yang saya bahas, Pak Bi. Terus masalah keuangan, Iya. ya kan? Ekonomi tadi. Nah, itu yang sering saya bahas dengan bahasa yang emak-emak itu nggak bisa bahasa yang kayak apa ya? Kayak jelimet kayak gitu loh, Pak Bi, yang istilah-istilah yang ribet kayak itu mama itu Istilah nggak yang suka keren kayak gitu gitu loh. ya. Nah, saya lebih baik pakai istilah-istilah yang sederhana, menyesuaikan dengan target saya, yaitu emak-emak. Jadi copywriting saya dan emak-emak itu suka cerita, maka itu yang saya lakukan storytelling. Nah, saya suka walaupun sekarang saya pakai Instagram, tapi foto saya itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat kayak gitu Pak Bi. Fotonya nggak bagus, Ya, tapi ya. saya kekuatan saya di caption. Kopinya, ya. Cuma kan kalau di Instagram itu kan nggak bisa nge-share kayak gitu kan. Kalau di Facebook kan di share kalau di-share kan berarti terlihat di follower teman-temannya mereka kayak gitu. Jadi itu yang bikin Ya, apa namanya? Jadi viral kayak gitu. Tapi kalau di Instagram memang harus gambarnya dulu yang bagus ya kan, seperti itu. Jadi betul. rumusnya itu adalah ininya dulu, apa namanya? Target marketnya kita dulu. Setelah itu baru kita membuat copywritingnya. Copywritingnya disesuaikan dengan target market kita tadi. Dan Ya, kalau saya sendiri lebih suka storytelling kayak gitu Pak Bi. ya. Jadi untuk Agus ya, ini copywriting itu nggak cuma satu berlaku untuk semua gitu ya. Itu ada 3 bidang yang kita mesti tahu apa yang mau dikatakan. Apakah copywriting untuk branding, copywriting untuk selling, atau copywriting untuk marketing. Ini beda-beda nih tiga-tiganya nih. Kalau tadi Mbak Tiwi bilang target market, artinya copywriting-nya
lebih menjadi marketing communication atau markom. Betul. Jadi lebih membicarakan tentang produk dan segala macam. Tapi kalau Mbak Tiwi kemudian membangun ikatan emosi, itu adalah copywriting yang berhubungan sama brand. Jadi Ya. jadi personal. Jadi ini nggak cukup sih diomongin setengah jam, 1 jam nggak cukup ini. Ya. Karena yang penting itu bangun trust ya Pak Bi. Jadi kepercayaan. betul. Jadi kalau orang udah percaya sama kita ngomong apapun mereka percaya kayak gitu. Betul, betul. Nah, saya itu sebetulnya kan pengen juga punya jaringan internet marketing, dan banyak kan yang jadi reseller kan emak-emak nih. Ya, Nah, betul. tapi Instagram saya tuh followernya laki-laki semua. 70% laki-laki, wah 30% nggak cukup nih kalau mau bikin jaringan. Jadi saya sana mikir-mikir mulai ngerumpi sama emak-emak nih. Supaya meningkat minatnya mama kepada postingan saya gitu. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi, namanya ZA19. Kalau saya jualan gamis untuk berpergian, bukan untuk home dress, baiknya gimana kampanyenya ya Mbak? Nah, monggo silakan. Gamis untuk bepergian. Nah, ini target marketnya siapa dulu nih? Menengah ke atas, menengah ke bawah, atau menengah kayak gitu kan? Kan ada tipe mama yang kalau bepergian berarti kan tipe mama menengah ke atas, ya kan? Jadi sebenarnya kampanyenya itu sederhana aja. Gali permasalahannya target market kita apa sih ketika bepergian, misal dia ribet atau enggak kayak gitu loh, apakah target marketnya adalah emak-emak yang suka ribet atau emak-emak yang suka mama anak satu kan nggak bisa ribet kan Pak Bi. Kalau mama anak satu kan mungkin dia masih repot sama anak-anaknya, atau emak-emak banyak anak kayak gitu kan. Sebenarnya adalah tadi dilihat dulu dari target market kita kayak gitu loh. Target market kita itu siapa? Terus campaign itu bisa kita buat sendiri kok. Yang penting itu emosionalnya yang kita hadirkan. Jadi nggak hanya kita bicara tentang benefit produk, tapi emosionalnya apa yang mau kita campaignkan kepada mereka. Kayak misal kayak pernah saya intinya itu membangun persepsi kayak gitu loh. Membangun persepsi terhadap produk kita, dan itu secara emosional itu dapat. Jadi kayak semacam dulu itu Pak Bi yang viral mukenanya Syahrini, ya kan? Kan mukenanya biasa aja, kenapa 3.500.000 tapi terjual 5.000 kan? Itu udah 17 miliar ya kan? Nah itu yang kita dibangun kayak gitu loh. Kenapa sih kok orang bela-belain beli mukenanya Syahrini? Atau kenapa sih orang belain beli Gucci kayak gitu kan? Kan fungsi kalau misal kita hanya menjelaskan tentang produk, fungsinya sama. Gucci itu mau merek apapun untuk apa sih, kalau mama isinya tasnya sama aja kayak gitu loh. Sama aja. Ya, jadi gali permasalahan target market kita. Habis itu kita banyak-banyak membaca kayak gitu loh. Kompetitor kita itu melakukan apa sih kayak gitu. Jadi nanti kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Nggak harus kok, nggak harus ide itu dari kita sendiri. Ide itu bisa melihat kompetitor kita. Itu gunanya kita punya kompetitor. Kalau saya sendiri, saya senang. Kalau ada kompetitor bagus itu saya senang. Saya bisa belajar dari sana. Kayak gitu. Jadi intinya itu memang, berdasarkan permasalahan. Ya, memang punya kompetitor itu bagusnya ada yang bantuin memperbesar industrinya. Kalau monopoli, maka Anda harus full effort untuk membangun pasar dan industrinya. Ya, nah, ini mengedukasi ya, mengedukasi dan segala macam. Ya. Nah, untuk teman-teman bahwa ada dua pendekatan sebetulnya. Kalau marketing itu yang digali memang masalahnya. Tapi kalau branding, itu yang digali adalah perilakunya. Jadi emak-emak itu masalahnya apa, diselesaikan dengan produk. Gitu. Betul. Tapi kalau emak-emak itu punya perilaku apa, nah itu kita bisa menyediakan satu solusi yang lain. Jadi ada dua pendekatan. Karena Mbak Tiwi ini sudah alumni bisa bikin brand, jadi kalau ngomong nyambung ya Mbak ya. Kalau yang lain kan belum nyambung. Oke, berikut
Ya, eh, dari Sekawan Food. Mbak, apakah sistem reseller yang diterapkan Fabil, apakah bisa diterapkan di produk makanan kemasan? Silakan. Oke, jadi sebenarnya sebelum saya dulu bikin brand Fabil Skin atau kosmetik, saya sudah pernah jualan Pak Bi untuk makanan. Jadi sistemnya sama reseller juga. Reselleran semua. Saya nggak pernah jualan sendirian Pak Bi. Jadi jualannya saya pasti membangun jaringan kayak gitu. Dan itu saya jualan kayak dulu itu ada bakpao, ada es krim. Coba es krim Pak Bi, semuanya buy online. Coba saya semuanya buy online. Es krim, bakso, terus banyak lah bakpao kayak gitu. Dan itu semuanya buy online. Ada kue juga, kue lebaran. Dulu rumah saya itu selalu penuh Pak Bi. Jadi saya bisa jualan kue lebaran itu pas lebaran aja bisa ratusan juta kayak gitu loh untuk kue lebaran sendiri itu. Dan itu semuanya pakai sistem jaringan reseller. Nah, caranya gini, sisihkan kayak keuntungan kita berapa, sisihkan untuk berbagi ke mereka. Jadi ketika kita membangun jaringan itu jangan kita nanti ini dong apa namanya? Keuntungan saya jadi sedikit dong. Jangan mikirnya itu. Satu, itu kalau jualannya satu memang keuntungannya sedikit, tapi kalau misal terjualnya ribuan, perkaliannya berapa? Kayak misal kita untung cuma 10.000, kalau terjualnya 10.000 berapa? Nah, kayak gitu-gitu yang teman-teman harus pikirin. Jadi jangan kita nanti apa namanya? Jadi repot ya, repotnya memang repot membangun jaringan itu, mengedukasi. Cuma kan kalau udah terbentuk itu enak, kita jualannya itu nanti bukan pertambahan tapi faktor perkalian kayak gitu. Jadi saran saya teman-teman harus mulai membangun, kalau misal sistem jalur distribusinya pakai jalur pengen cepet kayak gitu, ya teman-teman bisa pakai jalur reseller kayak gitu. Ya, betul. Jadi kita nggak bicara margin, kita bicara volume ini ya. Ya, betul. Makin banyak yang jualin, makin banyak kita menghasilkan. Betul. Baik, berikutnya dari Kan lagi. Kalau saya, ini jadi jualan gamis ya. Nah, dari value organik, punya buku rujukan untuk copywriting, nggak Pak Bi dan Mbak Tiwi? Monggo silakan. Kalau saya sendiri, saya menyarankan bukunya, sebentar, saya ambil dulu Pak Bi. Ya, monggo, silakan. Ya, untuk teman-teman di rumah, jadi memang copywriting itu boleh dikatakan kunci daripada pembuka pintu jualan. Ya. Silakan. Jadi Kak, kalau saya sendiri, saya merekomendasikan bukunya ini. Buku Copywriting The Next Level. Ini isinya lengkap banget, teman-teman bisa belajar di sini. Ini sampai personal branding juga diajarin seperti apa sih caranya. Ini buku buatannya Mas Dewangga Nuzul Lumai. Ini adalah saya tuh paling benar-benar saya suka merekomendasikan buku. Nah, ini buku yang benar-benar saya terus-terusan baca. Kalau misal kadang kepentok ide-ide kayak gitu. Nah, saya di sini selalu baca lagi buku-bukunya Mas Dewangga, itu luar biasa, bagus banget dia itu, caranya dia sales funnelingnya itu bagus banget. Jadi orang-orang yang di Mas Dewangga ini orang-orangnya adalah orang-orang yang loyal kayak gitu, orang-orang yang Mas Dewangga ini sampai kayak gini, kita nungguin Mas Dewangga ini mau ngeluarin apa lagi nih, mau ngeluarin apa nih lagi nih, karena isinya memang luar biasa sekali kayak gitu. Kalau saya menyarankan itu. Terus kalau misal teman-teman mau belajar jaringan, itu bisa baca bukunya Mas Latif Setiawan. Itu panduan apa sih? Panduan membuat kurikulum reseller. Nah, itu yang saya praktekkan. Maksudnya secara garis besar itu yang ditulis Mas Latif itu seperti yang saya praktekkan. Cuma saya sendiri kalau di Fabil sendiri Pak Bi, saya membuat buku sendiri Pak Bi untuk reseller saya. Tapi nggak dijual Pak Bi. Gitu. Jadi apa yang sudah saya praktekkan, saya tulis dan saya jual ke reseller saya sendiri kayak gitu. Jadi biar mereka bisa menduplikasi apa yang sudah saya lakukan. Itu. Ya. Oke. Ini ada beberapa teman yang
mencoba untuk membuat sistem jaringan karena sistem konvensional itu sudah terlalu berat cost-nya untuk membangun komunikasinya. Ya. Kalau sistem jaringan kan itu dibagi rata ya, artinya Betul. katakanlah iklan ya. Kalau iklan itu kalau sistem konven itu tanggung jawab dari pemilik produk. Sementara kalau di sistem jaringan iklan itu kan tanggung jawab dari reseller, jadi dibagi Ya, rata. Jadi kalau biayanya harus 1 miliar, kalau misalnya punya 10.000 reseller, masing-masing cuma sekian juta gitu. Jadi betul. itu kan meringankan. Nah, ini ada beberapa teman yang kesulitan nih. Apakah Mbak Tiwi, ini ada titipan pertanyaan nih dari semalam. Ya. Apakah Mbak Tiwi bersedia membuka konsultasi untuk mereka-mereka supaya bisa menjalankan produknya mereka sendiri? Silakan. Ini yang dimaksud apa nih, Pak Abi? Apakah konsultasi untuk membangun jaringan? Oh, konsultasi membangun jaringan. Ya boleh-boleh aja sih, Pak Abi. Gitu ya? Kalau saya sendiri tuh biasanya itu banyak teman-teman pengusaha itu yang datang ke rumah saya, Pak Abi, saat sebelum pandemi. Jadi saya itu menyediakan waktu saya malam kayak gitu. Jadi oh iya Pak Abi, tadi saya mau koreksi sedikit. Kantor saya sudah tidak di rumah, Pak Abi. Saya udah punya kantor sendiri. Gitu. Nah, jadi Mantap. karena karyawannya tambah banyak nggak bisa di rumah, ya kan? Nggak, Jadi yang saya saya udah maksud punya itu, kantor sendiri. yang saya maksud itu ngantor di rumah, bukan Iya. kantornya di rumah. Kayak gitu. Jadi setiap malam itu biasanya pasti banyak pengusaha. Jadi kayak mereka itu janjian sama saya untuk belajar kayak gitu. Jadi kalau saya sama suami itu feel free kayak gitu loh. Jadi kalau mau belajar ya monggo silahkan. Kami membuka itu kok. Kami bukan orang yang nutup-nutupin ilmu, enggak. Jadi lebih suka daripada saya tuh lebih suka, saya tuh kalau ngajarin orang ya harus berhasil, harus bisa dianya. Jadi lebih suka one on one kayak gitu. Kamu ini apa, masalahnya apa? Oh, Nanti kita bisa bantu. Jadi Mbak Tiwi ini bersedia jadi guru ya? Iya. Jadi biasanya Kalau gitu udah saya sering murid Pak Abi. pertama. Saya murid pertama nih. Saya melamar jadi muridnya Mbak Tiwi. Angkat aku jadi muridmu. Masya Allah. Belajar dari Pak B. Karena kalau belajar itu tidak menutup ke siapa saja. Apakah kepada yang muda, kepada yang tua, itu tidak harus yang tua itu menutup diri untuk belajar dari yang muda. Menurut saya justru kalau mau relevan, tidak dimakan oleh zaman, ya harus tetap belajar sama yang muda. Kalau menurut saya itu. Iya, betul Pak Abi. Lanjut ya. Sekarang lagi stay at home, Mbak. Kami saya kan buat pergi, butuh masukan nih. Katakan nih, silakan. Masih itu lagi. Jadi intinya itu yang untuk gamis tadi, kita sebenarnya kalau membuat campaign itu coba disesuaikan dengan value produk kita. Value-nya dulu. Value itu bisa berupa emosional benefitnya sama ya memang ada di produk kita itu seperti apa. Jadi ketika kita membuat campaign itu sebenarnya disesuaikan dengan strategi marketing kita. Goal apa yang mau kita capai. Jadi teman-teman nggak bisa langsung tiba-tiba langsung bantu campaign Mbak atau apa, kan nggak bisa kayak itu. Jadi disesuaikan dengan strategi marketing kita. Jadi goalnya dulu kita apa, planningnya kita apa, baru eksekusinya seperti apa. Nanti habis itu di review. Jadi nggak bisa. Kalau saya sendiri, saya lebih suka kayak gini loh teman-teman. Yang tahu produknya teman-teman itu teman-teman sendiri. Yang mau teman-teman bisnis, bagi saya tuh jualan itu adalah aktivitas membantu orang lain. Aktivitas membantu orang lain yang dibayar. Maka teman-teman coba apa yang mau teman-teman bantu kayak itu loh, untuk orang lain itu apa. Nah itu yang biasanya saya lebih suka. Saya menyendiri, saya bikin campaign apa ini nanti sesuai dengan goal yang mau kami usung. Kayak misal di Fabil ya kan, bulan Februari ini bulan April kemarin, bulan April kemarin kan pandemi itu lagi makin naik ya kan. Nah, top-topnya ya. Ya, lagi top-topnya banget, ngeri-ngerinya kayak gitu loh Pak Bi.
Jadi sebelum Ramadan itu ngeri banget kan ininya, apa namanya, isu-isunya itu ngeri banget. Nah, di sini kami bikin campaign tentang apa? Tentang kesehatan. Jadi apapun yang ada nggak produk kita itu yang bikin mereka itu apa namanya, campaign itu mengarah kepada kesehatan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tanya ke diri kita sendiri sih teman-teman. Jadi nggak bisa langsung saya dan saya juga nggak ngerti kalau misal saya nggak bisa ngasih saran. Saya nggak tahu produknya teman-teman itu fashion apa nih, gamis seperti apa kayak gitu loh. Betul. Apakah Harus gamis detail, yang ya gamis polosan atau gamis yang apa namanya, yang banyak, Tralala. yang ya kayak gitu. Itu kan harus disesuaikan kan. Atau Iya, iya, memang iya. misal gamis-gamis yang bagus-bagus, misal untuk bepergian kayak gitu, karena sekarang nggak bisa bepergian, ya tadi bisa tiru work from home tadi, kan ada suami di rumah. Iya, Ingin betul. terlihat, jadi jangan pakai, bisa kayak gitu, campaign jangan pakai dasteran terus di rumah, kan suami juga bisa bosan kalau kita dasteran terus, bisa pakai Dasaran terus, gamis ya. ini, nah kayak gitu. Ya, ya, betul. Baik, masih banyak pertanyaan, waktunya tinggal sedikit. Baik. Ini satu saya ambil ya, dari Yunli. Bagaimana cara jualan dengan perang harga? Bangun trust yang seperti apa yang harus dilakukan? Nah, ini kasih tips sedikit aja, 1 menit aja Mbak, karena waktunya tinggal 3 menit nih. Iya, jadi kalau untuk mengatasi perang harga, teman-teman ini dulu bangun benefit apa yang misal nih ada orang jualan produk yang sama misal produk Fabil nih, produk Fabil, dia dapat diskon yang sama, tapi dia perang-perangan harga, maka teman-teman bisa menang di apa? Di kontennya kita. Jadi bikin konten, bikin campaign, terus kalau bagi saya dulu kan juga distributor produk orang lain, bagi saya nggak masalah. Cuma gimana orang tertarik sama kita? Apa yang bisa gini, rezeki kan beda-beda tiap orang. Tapi kan siapa yang effortnya lebih, bagi saya kayak gini loh. Kalau misal dia strateginya gitu-gitu aja, bikin strategi yang berbeda. Jadi biar siapa yang effortnya lebih, yaitu insya Allah rezekinya yang beda Lebih kayak gitu loh. banyak, ya. Walaupun produknya sama. Jadi bikin strategi yang beda dari orang lain. Itu bagi saya strateginya yang kita bedain. Walaupun produk kita sama, strateginya bedain. Gitu. Setuju. Mbak Tiwi, ini kalau ngobrol sama Mbak Tiwi emang 1 jam nggak cukup sih. Harus mungkin 2-3 jam baru kenyang gitu. Tapi waktunya tinggal 2 menit. Jadi ini bagi 2, Mbak Tiwi. 1 menit silakan closing, nanti 1 menit saya pamitan. Monggo silakan. Oke teman-teman, saya tahu di pandemi ini teman-teman pasti pikirannya banyak banyak kemana-mana kayak gitu loh. Apalagi business owner kan, mikirin hari ini, bulan ini aja 3 kali gajian kayak gitu, 3 kali gajian. Tapi jangan putus asa, tetap semangat, teman-teman. Insya Allah ada Allah kayak gitu loh. Ini tips dari saya sendiri. Tetap keep trust sama Allah. Saya bacain, sebenarnya sudah saya ini tulis. Jadi tidak ada musibah yang terjadi selain atas izin Allah. Jadi banyak doa, banyak minta ampun sama tawakal. Yang kedua, tetap tenang, jangan panik karena ketika kita panik kita tidak bisa berpikir jernih. Yang ketiga, kuatkan tim kita, tim reseller ataupun tim internal kita. Jadi di sini kita saling support, saling menguatkan dan terus bergerak itu. Jadi terus bergerak aja. Kita nggak tahu rezekinya dari mana, terus bergerak. Terus yang keempat, buat proyeksi cash flow untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan kita nyiapin dulu nih yang terbaik dan terburuknya seperti apa nanti yang bakalan terjadi. Ini kita harus punya proyeksi cash flow. Terus yang kelima, dari segi marketing, hajar semua channel penjualan. Kita udah hajar aja semua channel penjualan. Terus maksimalkan database penjualan pelanggan kita. Maksimalkan itu. Terus ubah campaign marketing kita disesuaikan dengan keadaan saat ini. Itu. Terus yang keempat, modifikasi sistem baru. Jadi gimana sistem ini kan nggak bisa yang seperti yang kemarin lagi, modifikasi lagi. Terus yang keenam, pivot. Kalau memang diperlukan pivot kayak Fabil kemarin melaunching, padahal kita produk kosmetik skincare, kita melaunching produk masker. Nah, masker wajah itu terjual puluhan ribu teman-teman.
Jadi teman-teman jangan khawatir kayak gitu loh. Tetap kita bisa tetap jualan kayak gitu loh. Semangat. Kalau memang dibutuhkan pivot. Terus yang ketujuh, gencarkan sedekah karena Allah itu memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan rezeki itu dari pintu yang tidak disangka-sangka, dan